Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Bersin di tahun 2014 yang menggambarkan karakteristik dari modern learner, pembelajar di era modern ini. Dan ini seringkali yang kemudian dijadikan alasan kenapa kok para teman-teman learning and development tuh banyak yang stres, frustasi karena susahnya membuat karyawan yang ada saat ini untuk benar-benar bisa mengikuti pelatihan, bertumbuh, belajar, dan mengembangkan capacity dirinya. Nah, menurut saya sih yang bermasalah itu bukan modern learner-nya, tapi jangan-jangan justru kitanya yang mendesainkan pengalaman belajar untuk mereka. Jangan-jangan kita itu memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar yang modern, tapi dengan cara yang tradisional gitu. Nah, sementara kalau kita kenali betul apa sih sebenarnya kekuatan dari si pembelajar modern ini dan kita bisa menyesuaikan bagaimana kita desain pengalaman belajarnya, jangan-jangan justru itu yang membuat perubahan yang sangat signifikan dari proses belajar karyawan di perusahaan Anda. Dan percayalah, saya sudah lakukannya selama 5 tahun terakhir ini dan buktinya nyata. Kayak gimana sih yang harusnya kita lakukan untuk membantu mereka? Yuk kita lihat di video berikut ini. Di tahun 2014, Bersin mengeluarkan data ini ya, yang mengatakan bahwa modern learner, pembelajar di era modern sekarang itu mudah banget terdistract perhatiannya, terganggu perhatiannya. Dia mengatakan bahwa setiap 5 menit itu ada aja notifikasi yang ngebuat dia jadi beralih dari kerjaan, dari fokus yang sedang dia miliki pada saat itu. Dan mereka juga orangnya nggak sabaran gitu. Bahkan ketika dia lihat video gitu ya, itu ya 5-10 detik kalau dia nggak tertarik, dia langsung pindah ke video berikutnya. Gitu. Nah, yang jadi challenge kan gimana cara kita bisa mengajar atau memberikan ilmu, keterampilan, experience yang bisa membuat mereka bertumbuh, sementara mereka ciri-cirinya seperti ini gitu. Yang mana sebenarnya kita juga harus berempati juga ya dengan mereka. Situasi kerja mereka memang membuat mereka itu nggak bisa mengalokasikan waktunya cukup untuk proses pembelajaran. Di risetnya Bersin itu mengatakan hanya 1% dari 1 minggu kerja itu yang karyawan itu bisa gunakan untuk fokus dalam hal pengembangan dirinya. Nah, gimana nih cara supaya kita bisa bantu modern learner ini untuk belajar, bertumbuh, dan meningkatkan kapasitas dirinya? Sejak saya lihat ini pertama kali, hampir 5 tahun yang lalu, ini menjadi kajian yang menarik di perusahaan saya di Cias, dan kita lakukan beragam eksperimentasi untuk membantu modern learner ini. Kita juga belajar dan bekerja bareng dengan konsultan besar dunia seperti Deloitte untuk bisa ngembangin program yang paling pas untuk para modern learner ini. Dan ya syukur sampai hari ini kemudian kita merasa sudah ketemu tuh beberapa trik-trik yang kami yakini dan juga diamini oleh si pelakunya dan juga usernya bahwa mereka akhirnya bisa bertumbuh di tengah situasi yang seperti ini. Nggak punya waktu yang cukup untuk belajar, mudah terdistract, nggak sabaran gitu. Ya. Nah, untuk supaya bisa tahu apa sih yang saya dengan teman-teman di CIAS lakukan, demikian juga para konsultan besar dunia lakukan untuk bisa membantu mereka ini bisa bertumbuh, kita kenali dulu yuk sekarang ya. Apa aja sih yang menjadi karakteristik dari modern learner ini. Oh ya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel YouTube saya ini, silahkan langsung klik tombol subscribe ya, dan juga nyalakan notifikasinya, supaya dapat 3 video inspiratif dari saya setiap minggunya. Ya. Oke, lanjut. Karakteristiknya apa aja? Yang pertama adalah unfettered. Artinya gini, dia itu nggak terikat pada tempat, pada orang. Jadi, para modern learner ini tuh mobilitasnya tinggi gitu. Kerjaannya banyak, kadang-kadang ngerjain A, kadang-kadang ngerjain B, kadang-kadang ngerjain C, kadang-kadang dia berurusan dengan orang X, kadang-kadang dengan Y, kadang-kadang dengan Z gitu. Kadang-kadang dia ada di lokasi A, di lokasi B, lokasi C, kadang-kadang kerjanya pagi, malam gitu. Dan di tengah variasi yang begitu banyak itu kan jadi wajar juga kalau kita, jadi kapan ada waktu mereka untuk belajar dan kapan netapin waktu yang paling pas untuk mereka bisa kita tarik ke kelas untuk belajar ya. Sementara kerjaannya dia begitu dinamis banget gitu dan mobile. Karakter yang kedua adalah mereka semua itu terbiasa mengakses informasi itu on demand. Jadi kalau dia ingin belajar sesuatu, dia pengen tahu sesuatu, ya dia tinggal cari aja. Dia keluarin handphonenya, googling, dia dapat informasinya, udah selesai. Ya. Terus kalau mereka biasa on demand,
kemudian kita berikan pelatihan misalnya kepada dia, bentuknya adalah dia suruh duduk, kemudian kita cekokin ilmu ke kepalanya, yang belum tentu juga dia merasa butuh, nggak ada demand di mereka, jangan-jangan mereka nggak mau. Dan memang iya sih gitu, karena mereka udah terbiasa nggak disuapin tapi dia yang ngambil gitu, dia yang nyari informasinya. Nah, yang ketiga adalah mereka biasa kerja kolaboratif. Kalau misalnya model pembelajaran kita itu sangat individual, setiap orang mikir sendiri, kemudian menghafalkan materinya sendiri, udah pasti nggak cocok sama mereka. Ya. Yang keempat adalah mereka ini ciri-cirinya adalah empowered. Mereka orang-orang yang merasa mampu gitu. Dia bisa kok belajar sendiri, dia bisa kok memutuskan sendiri gitu. Sehingga ketika kita berikan pembelajaran bagi mereka yang mengasumsikan mereka adalah sebuah gelas kosong yang kemudian kita akan isi, itu sebenarnya berlawanan dengan karakter mereka gitu. Jadi ketika para trainer mengatakan, tolong ya kosongkan dulu gelas Anda gitu, itu nggak mungkin, orang kepalanya udah isi kok, mau dikosongin gimana. Dan itu kita mungkin menghina mereka gitu. Emang isi yang di kepala mereka itu begitu buruk ya, sehingga harus dikosongin dulu supaya bisa diisi yang baru. Nah, pertentangan seperti ini yang membuat akhirnya ada rejection ya dari teman-teman yang modern learner, dan itu membuat proses pembelajarannya jadi nggak efektif. Pertumbuhan mereka juga akhirnya jadi terbatas gitu. Nah, padahal kalau kita melihat 4 ini ya, untethered, on demand, kolaboratif, dan empowered, ini tuh keren banget menurut saya. Dan justru kita harus meleverage 4 ini untuk membantu dia belajar gitu. Nah, yang perlu kita shift di mindset kita adalah yang namanya proses belajar, bantu orang bertumbuh itu nggak selalu ya kirim pelatihan, ada di kelas, kasih buku setebel gini suruh baca, buatin resume gitu ya. Itu mungkin works dulu lah. Sekarang kan eranya udah beda nih, modern learner, bukan traditional learner gitu. Ini adalah generasi baru yang mudah sekali mengakses informasi, pola kerjanya beda, mindsetnya beda dibandingkan sebelumnya. Jadi balik lagi, jangan-jangan problemnya sekarang tuh bukan merekanya bermasalah, tapi kitanya mendesain program pembelajaran dengan cara tradisional untuk orang yang modern. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, terus jadinya kita harus kayak gimana dong? Nah, kita akan lihat ya, satu persatu nih. Gimana kita bisa meleverage masing-masing karakteristik ini dan mendesain supaya proses pembelajarannya itu lebih pas dengan karakter ini, dan mudah-mudahan itu kemudian membuat mereka jadi semangat belajar. Ya, oke, terkait dengan untethered, karena kita tahu bahwa mereka itu memang kerjanya begitu dinamis, pergi di satu tempat lain, ketemu dengan banyak orang. Ya sudah, jangan paksakan mereka harus ditarik dari kerjaannya selama 3 hari ada di kelas, dicokokin ilmu. It might not work gitu. Mereka akan tetap sibuk itu di sela-sela waktu buka handphone, bahkan lagi belajar buka laptop, dia balas email dan sebagainya. Ya, memang karena sebenarnya nggak salah mereka juga, memang atasan menuntut begitu, kasar menuntut begitu gitu. Terus jadi gimana? Ya udah saatnya kita memperkenalkan mobile learning kepada mereka. Mereka nggak harus belajar di kelas, mereka bisa belajar ketika mereka lagi nunggu kendaraan umum, ketika mereka lagi in between meetings, ya. Dan itu cukup menggunakan handphonenya mereka untuk mengakses itu. Maka tentu aja pembelajarannya harus kita desain sedemikian rupa sehingga tuh potongannya pendek-pendek atau seringkali disebut dengan micro learning. 5 menit, 10 menit, itu udah cukup untuk supaya dia mempelajari satu konsep tertentu saja. Dan mereka bisa lakukan kapanpun, dimanapun mereka berada. Kemudian kaitannya dengan on demand. Nah, untuk on demand ini, kita nggak lagi cukup membuat sebuah kurikulum materi tertentu yang kemudian kita paksakan kepada mereka. Mereka tuh punya curiosity yang tinggi. Dan mereka tahu kok untuk bisa mencari informasi itu kemana, nggak harus bergantung sama si trainernya atau si konsultannya gitu. Maka peran kita adalah instead of kita ngasih satu set ilmu yang cukup ini aja kamu pelajari, kita berikan mereka banyak sekali pilihan-pilihan ilmu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari, yang mereka bisa akses kapan saja. Dan kita nggak perlu menciptakan ilmu baru, kita kurasi aja sebenarnya. Di internet tuh banyak banget informasinya. Tinggal kita kurasi, mungkin dari YouTube ya, videonya ada, terus kita kasih linknya aja. Oke, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang hal ini ada link-linknya. Ini artikel, ini adalah video YouTube, ini ada e-course-nya yang free yang kamu bisa pakai gitu. Nah, online courses itu juga sangat berpengaruh ya. Memang betul bahwa banyak orang yang mengatakan, tapi kan beda loh kalau misal online course itu kan nggak ada interaksi, nggak ada dialog, nggak dalam, dan apalagi kalau soft skill kan harus ada latihan. Ya memang, karena tujuannya online course itu sebenarnya untuk ngasih pengetahuannya aja, basic knowledge-nya aja, dan nggak boleh berhenti di situ belajarnya. Karena itu baru sebagian kecil dari proses belajar. Tahu dulu deh yang penting gitu.
Dan taunya dia tuh dia yang demand gitu, bukan dia yang disuapin, tapi dia yang minta, dia yang ngambil gitu. Ya. Oke, yang ketiga tadi kan kolaboratif ya. Nah, ini yang menarik. Selalu ketika kita desain sebuah proses pembelajaran, bawa orang-orang dari cross function, dari fungsi yang berbeda, masukkan ke dalam satu tim, dan dorong mereka untuk belajar bareng. Untuk saling sharing pengalaman dan perspektif mereka yang berbeda-beda itu. Dan mereka ini, si modern learner ini, udah natural aja melakukan itu gitu. Udah asik aja, udah biasa aja melakukan itu. Dan mereka akan belajar lebih banyak dari orang-orang yang ada dalam timnya dibandingkan dari si trainernya loh. Ya, bisa jadi begitu. Dan pengalaman kita mengatakan seperti itu. Kemudian juga berikan mereka untuk lakukan social learning ya. Artinya bukan cuma belajar dari anggota tim yang kita memang udah assign kepada mereka yang cross function tadi, tapi mereka bisa belajar dari searching di internet, dia bisa nanya temannya di media sosial, dia bisa minta feedback teman-teman yang ada di luar kelasnya itu gitu ya. Sehingga akhirnya sekali lagi perspektif dia lebih kaya, dia punya banyak sudut pandang yang membuat pemahaman mereka jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan peran kita dalam fasilitasi proses belajar itu secara kolaboratif tadi. Nah, yang terakhir untuk yang empowered, ini yang paling menarik kalau menurut saya. Karena sebenarnya mereka itu punya semua yang dibutuhkan kok untuk belajar dan bertumbuh kok. Mau cari sumber ilmunya ada di internet banyak gitu. Tools untuk mengakses itu juga ada. Mereka semua punya smartphone yang ada pulsanya bisa mengakses itu gitu. Yang ketiga, mereka juga punya satu self-efficacy ya, perasaan bahwa sebenarnya aku mampu kok untuk bisa belajar gitu. Ini hebatnya modern learner tuh seperti itu. Maka jangan kemudian balik lagi, dudukan mereka kayak anak SD yang nggak tahu apa-apa, kemudian taruh di kelas, kemudian kita pengen ajarin mereka gitu. Nggak pas banget kan? Instead, what you do is give them mission. Ini saran saya, kasih dia misi. Misi itu bisa satu dari dua hal ini ya, yang utama ya. Banyak sebenarnya bentuk misi yang lain, tapi yang dua ini kalau Anda bisa lakukan, salah satu di antara dua ini udah keren banget. Yang pertama adalah berikan mereka misi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang urgent. Yang itu real, bukan case study perusahaan orang, bukan simulasi, bukan role play, tapi real problem at work yang itu urgent harus mereka solve, dan kalau misalnya mereka bisa solve itu, dampaknya akan real, membantu banyak orang, dan kalau misalnya nggak berhasil bantu, dampaknya juga real, akhirnya kerjaan banyak yang nggak beres gitu. Ya. Atau yang kedua, ajak mereka jalankan sebuah project bareng-bareng dengan tim yang tadi itu, yang cross function itu. Dan di akhir dari program, dia harus benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang real dari project yang dijalankan itu. Nah, ada kalanya Anda menggunakan yang problem-based learning yang tadi itu, yang pertama, atau yang project-based learning. Itu tergantung dari apa sih topik, tema yang sedang Anda ajak mereka untuk bisa kembangkan dalam diri mereka. Oke, ini adalah sekedar mudah-mudahan bisa memberikan percikan ide untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman di learning and development ya, tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan karakteristik modern learner ini dalam membantu mereka untuk bertumbuh. Dan sekali lagi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus refleksi dulu. Jangan-jangan kegagalan kita selama ini bukanlah karena si pembelajarnya, tapi karena kitanya yang nggak pas masuk ke merekanya. Kita nggak meleverage apa yang jadi kekuatan mereka, dan jangan-jangan kita masih terjebak dengan mindset dan cara-cara yang tradisional, yang kuno. Padahal yang kita hadapi adalah pembelajar yang modern. Di dunia yang modern. Oke, mudah-mudahan manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.